kasih melayani, jadi tugas panggilan mulia, beritakan keselamatan taburkan benih. Shalom saudaraku pendengar, salam jumpa lagi dengan kita di pagi hari ini. Sebelum kita akan memulaikan sabda pagi ini, mari berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami dalam surga, Tuhan yang kami sembah dan muliakan. Di pagi hari ini, kami akan memulaikan renungan sabda pagi. Karena itu Tuhan, berkati bagi hamba-Mu. Berkati masing-masing pendengar yang mendengarkan berita ini. Agar supaya kami semua dimuliakan dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Nah saudaraku pendengar dimanapun berada, renungan sabda pagi ini saya beri tema keserakahan mendatangkan celaan. Kita akan baca dan dengarkan bersama-sama Habakuk pasal 2 ayat 9 sampai dengan yang ke-11. Celakalah orang yang mengambil laba yang tidak halal untuk keperluan rumahnya, untuk menempatkan sarangnya di tempat-tempat yang tinggi, dengan maksud melepaskan dirinya dari genggaman malapetaka. Engkau telah merancangkan celah ke atas rumahmu, ketika engkau bermaksud untuk menghabisi banyak bangsa. Dengan demikian, engkau telah berdosa terhadap dirimu sendiri. Sebab batu berseru-seru dari tembok, dan balok menjawabnya dari rangka rumah. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, sabda pagi ini seperti yang saya sampaikan, keserakahan mendatangkan celaan. Nah, sorotan gaya hidup yang mewah bagi setiap orang dialami oleh seorang istri pejabat tinggi kepolisian ketika suaminya terlibat dalam kasus pembunuhan. Dalam rekonstruksi peristiwa pembunuhan, awak media menyorot kemewahan walk-in closet yang dimiliki oleh sang istri. Nah, walk-in closet ini adalah sebuah ruangan penyimpan yang khusus seperti pakaian, tas, sepatu, dan bahkan perlengkapan fashion lainnya. Nah, mungkin ada banyak istri-istri lain yang memiliki walk-in closet yang mungkin lebih mewah. Memang tidak ada salahnya memiliki tempat khusus seperti tempat tas, pakaian, sepatu, dan lain-lain sebagainya. Untuk sebuah atau sesuatu kerapihan dalam rumah. Nah saudaraku, tapi kita juga tidak dapat mengabaikan pemberitaan tentang gaya hidup mewah dengan memiliki koleksi benda-benda mahal yang ternyata merupakan hasil korupsi karena menduduki jabatan. Karena itu saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, firman hari ini mengingatkan, celakalah bagi mereka yang telah memenuhi rumahnya dengan laba yang tidak halal. Itu jelas dalam ayat yang ke-9 tadi. Nah, untuk membangun rumah yang nyaman di tempat tinggi dan aman, jauh dari gangguan malapetaka seperti banjir dan gangguan lainnya, karena keamanannya terjaga dan privasinya terjamin. Saudaraku, firman Tuhan mengatakan, ketika engkau menghabisi banyak bangsa, merampasi mereka dengan menumpuk barang-barang secara tidak jujur, maka itu sama dengan merancangkan celah atas rumahmu. Jelas dalam ayat yang ke-10 tadi. Apa gunanya memenuhi rumah dengan barang-barang mahal kalau akhirnya mendatangkan celaan atau hinaan? Nah saudaraku yang diberkati Tuhan, saudara pendengar dimanapun Anda berada, tema renungan hari
ini ialah keserakahan. Yang dalam arti tamak atau rakus, mendatangkan celaan. Tidak sedikit cibiran yang disampaikan terhadap gaya hidup mewah, rumah, koleksi mobil atau motor mewah, dan lain sebagainya. Belum lagi jika ada komentar negatif warganet atau netizen yang tidak terbendung di media sosial. Inilah keserakahan yang mendatangkan celaan. Seperti yang diungkapkan dalam ayat yang ke-11 tadi. Batu dan balok pun berseru tentang kejahatan itu. Demikianlah ketamakan dapat membawa celah bagi seisi rumah kita. Karena tidak ada kejahatan yang bisa ditutupi. Karena itu saudaraku pendengar dimanapun saudara berada. Dalam Lukas 19 ayat 40 berkata, kalau mereka diam, maka batu-batu ini akan berteriak. Celaan tidak hanya di dunia maya, tetapi juga di dunia nyata. Memiliki kekayaan bukan sesuatu yang salah. Sekali lagi, memiliki kekayaan bukan sesuatu yang salah. Persoalannya, kalau proses itu mendapatkan dengan ketidakadilan, apalagi sampai mengorbankan orang lain. Tuhan Allah kiranya menuntun perjuangan hidup keluarga kita masing-masing untuk menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Dan terus mengucap syukur atas berkat-Nya. Bagi orang yang hidup setia, benar di hadapan-Nya. Dan bagi sesama kita. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Firman-Mu pagi ini benar-benar menyegarkan kehidupan kami. Dan kiranya firman ini Tuhan dapat bersama-sama dengan kami dalam setiap kegiatan aktivitas sepanjang hari ini. Untuk menuntun kami untuk melakukan hal-hal yang terbaik dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan mampukan kami untuk melakukan semuanya ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah saudara pendengar, demikianlah sabda pagi hari ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Tuhan